Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadl Bahtiar. Saya dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan mereview materi PPAK hari pertama, yaitu materi SEMA dan tema. Materi yang pertama yaitu SEMA. Apa itu SEMA? Yaitu organisasi normatif di tingkat fakultas yang menampung aspirasi mahasiswa dalam bentuk peran-peran legislasi. Fungsi dan tugas SEMA yaitu ada fungsi yang pertama fungsi advokasi, legislasi, terus ada pengawasan dan penganggaran. Tugasnya di sini saya akan menyebutkan 3: mengawasi dan mengontrol lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, fakultas, dan jurusan. Dan yang ketiga, yaitu memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda selesai. Strukturnya ada ketua umum, sekretaris umum, komisi A, komisi B, komisi C, dan staf ahli. Terus visi SEMA FST sendiri yaitu mewujudkan SEMA FST sebagai lembaga legislatif yang siap. Siap di sini adalah panjangan dari solid, interaktif, aktif, dan progresif. Misinya sendiri yaitu membentuk anggota SEMA FST yang dinamis dan harmonis dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu membangun komunikasi aktif antar lembaga kemahasiswaan dan birokrat kampus. Yang ketiga ada mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemeriksaan dalam lingkup lembaga mahasiswa sains dan teknologi. Yang keempat atau yang terakhir menjadikan wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan tugas-tugas dari komisi. Yang pertama ada komisi A sebagai administrasi dan keuangan. Saya di sini hanya menulis 3, yaitu melakukan controlling kepada lembaga eksekutif terkait administrasi dan keuangan. Terus yang kedua ada memeriksa proposal maupun laporan pertanggungjawaban atau yang disingkat dengan LPJ. Yang ketiga ada melakukan pengecekan pada setiap pengajuan proposal dan pelaporan. Yang kedua yaitu komisi B. Saya akan menyebutkan 3 tugasnya. Yang pertama, membangun kesadaran hukum dan urgensi advokasi di lingkungan Republik mahasiswa. Dan yang kedua, meningkatkan kapasitas intelektual sumber daya yang terikat dengan fungsi legislasi. Yang ketiga, menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Terus ada komisi C atau keorganisasian dan kemahasiswaan. Di sini saya akan menyebutkan 3 tugas, yaitu bersama komisi B membantu menyelesaikan masalah keorganisasian dan kemahasiswaan. Yang kedua menciptakan suasana dan perilaku organisasi. Terus yang ketiga menyikapi dan menindaklanjuti persoalan-persoalan di lembaga kemahasiswaan. Oke, di sini yang selanjutnya yaitu program kerja SEMA FST. Ada yang pertama sosialisasi PO, yaitu ada PPTA, mentoring, GBHK, grand design. Terus ada teknik persidangan, pengajuan SK, dan prosedur pelantikan. Yang kedua safari SEMA FST. Yang ketiga serap aspirasi warga Saintek. Yang keempat pelantikan Omik FST dan selanjutnya dan lain-lain. Di sini juga Mas Ainur Rohman memberikan moto, yaitu belajarlah untuk menjadi orang lain, tapi jangan sampai menjadi orang lain tersebut. Oke, materi yang kedua yaitu DEMA FST atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama yaitu apa itu DEMA FST? Yaitu satu organisasi intrakampus yang menaungi semua jurusan yang ada di Fakultas Saintek. Untuk fungsi DEMA FST itu apa sih? Yang pertama, menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dengan ketetapan SEMA F dan
Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswa di tingkat fakultas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Terus ada pertanggungjawaban Dema FST itu apa sih? Dema F menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna Dema F. Terus yang kedua, sebagai subsistem kelembagaan non struktural di tingkat fakultas FST. Terus kabinet-kabinetnya yaitu disebut dengan Adharma. Adhanu sendiri yaitu sinar, yaitu berharap agar Dema FST dapat mengangkat nama baik fakultas maupun universitas. Terus yang kedua ada Adharma, yaitu perjuangan, yaitu memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengabdi dan menuntaskan keresahan yang ada. Yang ketiga yaitu ada departemen. Yang pertama ada badan pengurus harian, contohnya seperti ketua Dema, wakil ketua Dema, sekretaris 1, 2, bendahara 1, 2. Terus ada departemen dalam negeri, yaitu berorientasi pada kepemimpinan atau pengembangan wacana ilmu kepemimpinan, keorganisasian, advokasi, dialektika, retorika, dan kajian sosial publik mahasiswa. Yang kedua ada departemen luar negeri, yaitu berorientasi pada hubungan Dema FST dan instansi lainnya, baik di lingkungan UIN maupun di luar UIN. Yang ketiga ada departemen riset dan teknologi, yaitu berorientasi pada pengembangan akademik serta pengembangan wawasan mahasiswa saintek. Terus yang keempat ada departemen seni budaya dan olahraga, yang berorientasi pada pengembangan minat seni budaya dan olahraga mahasiswa saintek. Terus ada departemen komunikasi dan informasi, yang berorientasi pada hubungan baik serta perluasan jaringan antara internal maupun eksternal dengan instansi lain. Terus ada departemen kewirausahaan, yaitu berorientasi melatih kemampuan wirausaha dan kemandirian warga saintek secara finansial. Terus yang terakhir ada departemen keagamaan, yaitu berorientasi pada hubungan baik dengan lingkungan fakultas serta membiasakan hal positif berlandaskan nilai-nilai dasar agama Islam. Sini ada program unggulan dari Dema FST, yaitu Keramas, kritik, masukan, saran. Terus ada React, Responses and Act, yaitu mengedukasi dan mengawasi isu-isu di fakultas. Ada Safari Eksekutif, melakukan kunjungan kepada eksekutif baik di lingkungan UIN maupun di luar kampus. Itu saja materi SEMA dan Dema FST pada PPAK FST hari pertama. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian mengenai SEMA dan Dema FST. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.